Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kita akan merenungkan suatu kebenaran besar dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 14. Renungan hari ini berjudul Allah yang memulihkan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk membuka hati kami terhadap kebenaran firman-Mu. Bimbinglah pikiran dan jiwa kami, agar kami dapat memahami isi hati-Mu yang penuh kasih dan pengampunan. Saat kami merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan penuh belas kasih. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap seruan kami, dan Engkau sanggup memulihkan setiap bagian hidup kami yang hancur. Persiapkan hati kami untuk menerima pengharapan baru daripada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai ayat 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke tempat kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sebuah janji yang luar biasa. Janji dari Allah sendiri. Allah yang tidak pernah ingkar pada firman-Nya. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak pernah gagal? Kita semua, dalam berbagai tahapan kehidupan, pasti pernah membuat keputusan yang salah. Kesalahan yang mungkin kecil, atau bisa juga sangat besar, bahkan dapat mengubah arah hidup kita. Dan ketika kegagalan itu datang, kita mulai meragukan diri sendiri. Lebih dari itu, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mendengarkan doaku? Apakah Tuhan masih mau ada di sisiku? Bangsa Israel pernah berada di titik itu. Mereka terbuang ke negeri asing, bukan karena kebetulan, tapi karena mereka menyimpang dari Tuhan. Namun, justru di tengah pembuangan itu, Tuhan memberikan sebuah janji. Aku akan mendengarkan kamu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan tahu kesalahan mereka. Tetapi Tuhan juga tahu potensi pemulihannya jauh lebih besar daripada kehancuran mereka. Perhatikan baik-baik firman-Nya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan tidak menuntut kita untuk datang dalam kesempurnaan. Tuhan tidak berkata, kembalilah saat kamu sudah suci. Ia berkata, datanglah, berserulah, carilah aku dengan segenap hatimu. Segenap hati itu artinya tanpa pura-pura, tanpa basa-basi, dan tanpa setengah hati. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Dan ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan memberikan satu kepastian. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Pemulihan dalam Tuhan bukan hanya soal mengembalikan apa yang hilang. Lebih dari itu, Tuhan memulihkan hati kita, iman kita, dan arah hidup kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa pemulihan artinya Tuhan memberi lagi apa yang dulu kita miliki. Tetapi Alkitab tidak selalu bicara seperti itu. Terkadang, Tuhan tidak mengembalikan keadaannya seperti semula.
Tuhan malah membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Hubungan yang baru dengannya, pengharapan yang teguh, dan kerendahan hati yang sejati. Pemulihan sejati bukan di luar, tetapi di dalam hati kita. Dan itu dimulai ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, mungkin hari ini engkau merasa doamu belum dijawab, hidupmu terasa gelap, atau engkau sedang menanggung akibat dari pilihan yang salah. Jangan menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin Dia sedang menunggu satu hal, yaitu hatimu yang sungguh-sungguh. Bukan prestasimu, bukan kekuatanmu, tetapi hatimu. Hati yang mau berseru, mencari, dan berserah kepadanya. Maka saudara, izinkan firman Tuhan ini menguatkan engkau hari ini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah menutup telinga terhadap seruan kami. Di saat kami merasa gagal dan terpuruk, Engkau tetap menanti kami dengan segenap hati. Ajarkan kami untuk tidak menyerah, tapi terus mencari wajah-Mu. Karena Engkaulah sumber pengharapan dan pemulihan sejati. Biarlah setiap benih firman yang kami dengar hari ini bertumbuh dalam hati kami, menghasilkan iman yang teguh dan langkah yang baru di dalam hidup kami. Kuatkan kami untuk berjalan di jalan-Mu, dan pimpinlah kami, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pemulihan dan kehidupan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika firman Tuhan hari ini memberkati engkau, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu kasihi. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Tetaplah mencari Tuhan dengan segenap hati, karena Dia adalah Allah yang memulihkan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.